Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatus Syifa Nuzula, NIM 2519061 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyebutkan Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya ada dasar hukum zakat. Adapun dasar hukum zakat itu terbagi menjadi 3, yaitu dalam Al-Quran, dalam hadis, dan hukum nasional. Yang pertama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Antara lain kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Selain kata zakat, di dalam Al-Quran zakat disebut dengan nama infak, sodaqoh, hak, atau auf. Selanjutnya dasar hukum dalam hadis. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apa itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada 5 pilar utama sebagaimana bunyi hadis berikut ini. Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam, Nabi menjawab, Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. Hadis muttafaq alaih. Yang ketiga yaitu ada dalam hukum nasional. Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya. Walaupun pelaksanaannya dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial, namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Yang selanjutnya yaitu 8 golongan penerima zakat. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzaki, orang yang membayar zakat adalah kepada 8 golongan. 8 golongan penerima zakat pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut golongan penerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir miskin. Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat karena dalam Al-Quran kedua golongan ini didahulukan. Adapun fakir dan miskin itu berbeda. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, dan yang ketiga amil zakat. Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian, perhitungan, perbendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat, dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu yang dilunakkan hatinya.
Secara bahasa, mu'alaf berasal dari kata alafa yang bermakna sayyarahu alifan, yang berarti menjinakkan, menjadikannya, atau membuatnya jinak. Secara istilah, ulama berbeda pendapat dalam mengartikan mu'alaf, orang yang dilunakan hatinya, atau biasanya orang yang baru masuk Islam. Ibnu Katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan mu'alaf merupakan kaum yang dilunakan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra bin Haris, Unayyah bin Badr, Abu Sufyan bin Harb, serta pemimpin kabilah seperti mereka. Yang selanjutnya itu ada Riqab, budak atau hamba sahaya. Mereka yang masih dalam perbudakan dinamai Riqab. Maksud Riqab dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 60 adalah segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perbudakan. Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang. Riqablah bentuk jamak dari raqabah. Istilah ini dalam Al-Quran artinya budak, belian laki-laki dan bukan belian perempuan. Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Maksudnya, perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Selanjutnya ada ghorim atau orang yang berhutang. Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah ghorim. Ghorim adalah bentuk jamak dari ghorim dengan ghin panjang. Ghorim artinya orang yang mempunyai utang, sedangkan ghorim dengan ro panjang adalah yang berhutang. Kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang. Yang selanjutnya, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah sabilillah, di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah. Secara bahasa sudah jelas, sabil ialah jalan. Sabilullah ialah jalan baik, berupa kepercayaan maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutahhir, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada mardatillah, keridhaan Allah. Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna sabilillah. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Jumhur ulama mengkiaskan Ibnu Sabil dengan musafir, yaitu orang yang bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti at-thariq atau jalan. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan dan kemaslahatan diberi bagian zakat walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.